kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, hari Rabu Abu. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai ayat 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu lagu, syairnya singkat, tetapi menurut saya baik untuk kita renungkan makna dari isi lagu tersebut. Judulnya adalah Anak Misioner. Yuk kita dengarkan lagunya. Sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Dari lagu ini ada 4 hal yang diminta untuk dilakukan, yakni berdoa, berderma, berpuasa, bersaksi. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita seorang pengikut Yesus. Seperti syair lagu tadi, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus membahas 3 keutamaan religius yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi, yakni puasa, derma, dan doa. Dalam menjalankan ketiga keutamaan ini, para murid diawaskan dengan 3 hal. Pertama, jangan melakukan kewajiban agama di depan orang supaya dilihat mereka. Tradisi puasa dan tobat cukup ketat diikuti oleh umat Israel.
Di sini Yesus mengingatkan para murid agar jangan memakai puasa mereka sebagai kesempatan untuk memamerkan kesalehan. Sebaliknya, para murid harus tampil bersih agar jangan terlihat kalau mereka sedang berpuasa. Ini berarti puasa harus disertai dengan ketulusan, kerendahan hati, dan jauh dari kemunafikan. Kedua, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Memberi atau berderma tidak dilakukan demi popularitas diri, untuk dipuji atau disanjung orang. Derma diberikan dengan ketulusan hati sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Ketiga, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Doa menjadi ukuran kualitas hidup religius orang-orang Yahudi. Namun makna doa akhirnya bergeser. Doa tidak lagi menjadi komunikasi yang tulus dan intens dengan Allah, tetapi menjadi kesempatan menampilkan diri di hadapan orang lain untuk memperoleh pujian di tempat ibadah, bahkan juga di jalan-jalan. Saudara-saudari, hari ini adalah permulaan masa puasa atau masa prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu. Gereja lewat sabda Tuhan yang telah kita dengar mengajak kita untuk menghayati dan mengisi masa puasa selama 40 hari dengan baik. Bangsa Israel waktu itu melakukan laku tobat dengan menaburkan debu di atas kepala mereka, memakai pakaian kabung, berpuasa, dan memperbanyak kegiatan berdoa. Inilah saat perdamaian antara umat dengan Allah. Umat berbalik kepada Allah dari segala dosa-dosa mereka. Tindakan tobat dijalankan bersama dengan tindakan cinta kasih, dengan sikap hati yang tulus, tidak mencari pengakuan diri, tetapi sungguh berorientasi pada Allah dan sesama. Maka masa prapaskah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya bergantung pada makanan dan minuman, tidak cenderung kepada materialistik dan hedonistik, tetapi menjadi lebih spiritual dengan semakin tekun berdoa, menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, lebih sosial, peduli kepada keadaan sesama, dan rela untuk berbagi. Maka prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih memaknai hidup kita, mencas diri dengan setia mendengarkan sabda Tuhan, sehingga iman kita tidak mudah padam, tetapi tetap bersinar, semakin teguh dan semakin berpengharapan kepadanya, dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari memaknai masa puasa ini dengan tekun berdoa, rela berbagi, dan siap menjadi saksi Kristus. Selamat menjalani masa tobat